wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, serta salam sejahtera bagi kawan-kawan yang beragama selain Muslim. Bahwa hari ini kita konsolidasi mahasiswa nasional Indonesia ataupun komando tepat di tanggal 14 Agustus di 2020 telah melaksanakan aksi demonstrasi bersama dengan kawan-kawan mahasiswa lain dengan isu ataupun dengan tema menolak rancangan undang-undang Cipta Kerja ataupun Omnibus Law, bahwa hari ini kita secara komando ataupun konsolidasi mahasiswa nasional Indonesia wilayah Jakarta Selatan ingin juga mengabarkan bahwa kita secara keinternalan utuh, tidak ada yang tertangkap. Adapun memang kabar-kabar yang miring di luar yang ini juga terindikasi mencederai gerakan-gerakan mahasiswa, maka kita dari konsolidasi mahasiswa nasional Indonesia wilayah Jakarta Selatan terkhusus menyatakan bahwa kabar-kabar tersebut adalah kabar-kabar yang memang sengaja mencederai gerakan-gerakan yang memang diamini oleh seluruh mahasiswa Indonesia. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa, hidup pemuda, hidup rakyat Indonesia. Terima kasih. Khusus dari saya, perwakilan dari konsolidasi mahasiswa nasional Indonesia wilayah Tangerang Selatan ataupun Komando Tangsel. Memang telah kita sepakati sebelumnya bahwa pada hari ini 14 Agustus 2020 kita atas nama komando khusus yang memang hadir di Jakarta adalah Komando Tangerang Raya, Komando Jakarta, dan juga Komando Wilayah Sukabumi, kita menyatakan sikap untuk menolak Omnibus Law. Dan tak lupa perlu saya sampaikan juga, di tengah-tengah kita bersama dengan adik-adik kita dari pelajar yang memang tergabung dalam Kompersi, Komite Pergerakan Siswa Independen, yang memang benar adanya adik-adik kita melakukan himbauan ataupun juga seruan aksi terkait pelajar yang memang dalam ranah ataupun juga dalam momentum Omnibus Law, kawan-kawan pelajar menolak pendidikan yang memang bersifat komersialisasi. Dan juga perlu kita tekankan di sini bahwa saya selaku komando wilayah Tangerang Selatan ingin menyampaikan dan menekankan bahwa dari kami selaku mahasiswa tidak memobilisasi kawan-kawan pelajar ataupun tidak memanfaatkan kawan-kawan pelajar. Tetapi hari ini bergeraknya kita bersama kawan-kawan pelajar dan pemuda lainnya, ini kesadaran dari kawan-kawan pelajar dan memang akhirnya kita berkolaborasi dan kita bergerak bersama sama-sama menolak apa itu Omnibus Law, karena rasa-rasanya kita mempunyai dampak yang sama ketika memang RUU tersebut disahkan. Selamat malam, saya dari perwakilan dari Lembaga Bantuan Hukum Tridharma Indonesia, dalam hal ini sebagai kuasa hukum daripada komando ataupun konsolidasi mahasiswa nasional Indonesia dan Kompersi, Komite Pergerakan Siswa-siswi Independen, dengan surat kuasa 14 Agustus 2020. Dalam hal ini ingin menyampaikan bahwasanya dalam hal ini kenyataannya polisi dalam hal ini masih jauh dari kata profesionalitas. Dalam hal ini dalam pengamanan pengunjuk rasa, polisi masih melakukan intimidasi dan diskriminasi yang mana terjadi kepada pelajar maupun mahasiswa maupun juga terhadap kami sendiri selaku tim advokasi daripada komando dan Kompersi. Dalam hal ini saya sendiri menghimbau dan bersama dengan Lembaga Bantuan Hukum Tridharma Indonesia menghimbau untuk aparat kepolisian dalam hal melakukan unjuk rasa, di mana dalam hal menyampaikan aspirasi ataupun unjuk rasa itu dilindungi melalui Undang-Undang Kebebasan Berpendapat. Jadi dalam hal pengamanan, setidaknya polisi dalam hal ini dapat mengamankan sesuai dengan undang-undang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam. Saya Muhammad Fatur Rahman Jafar Siddiq, salah satu tim LBH Tridharma Indonesia, yang dimana dari siang saya melakukan advokasi pendampingan hukum di Polda Metro Jaya, yang dimana ada informasi yang masuk ke kami, itu ada sekurang-kurangnya 8 mahasiswa dan pelajar yang ditahan ataupun yang diamankan di Polda Metro Jaya. Ada beberapa kesulitan kami, akses masuk kami untuk coba melepaskan kawan-kawan yang diamankan di Polda Metro Jaya. Akan tetapi sampai malam hari ini 8 orang tersebut sudah dibebaskan dan sudah dilepaskan di Polda Metro Jaya, dan kami pun membantu ataupun mendampingi kawan-kawan mahasiswa dan pelajar lainnya yang dimana diamankan pula
di Polda Metro Jaya. Sampai hari ini dan sampai malam ini semua telah dilepaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari Komite Pergerakan Siswa Independen ingin meluruskan kabar-kabar miring tentang aksi masa-masa kita yang dibayar. Bahwasanya itu adalah tidak benar. Bahwa aksi masa kita adalah masa yang tergerak dari hati nuraninya sendiri. Untuk dari kawan-kawan mahasiswa sendiri, saya selaku perwakilan dari Komando Wilayah Tangerang Selatan, bahwa kita menuntut penolakan segala RUU yang bertentangan dengan Pancasila. Khusus kita lihat di dalam Omnibus Law hari ini, rasa-rasanya hal tersebut sama. Rasa-rasanya RUU tersebut bertentangan dengan Pancasila. Mengapa demikian? Karena kita fokus ataupun juga melihat di dalam RUU Cipta Kerja klaster pendidikan yang memang di dalam pasal tersebut rasa-rasanya ada upaya menjadikan sebuah kampus ataupun sebuah dunia pendidikan menjadi sebuah ladang bisnis ataupun juga mengkomersialisasikan pendidikan yang rasa-rasanya bagi saya esensi mencerdaskan kehidupan bangsa akan hilang ketika memang hal tersebut disahkan, apalagi dilindungi ataupun disahkan oleh undang-undang yang memang nyata-nyatanya dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia adalah negara hukum. Rasa-rasanya bagi saya ketika memang RUU tersebut disahkan menjadi undang-undang, bagi kami sebagai mahasiswa nilai dan juga esensi dari pendidikan perguruan tinggi akan hilang ataupun nilai dari pengabdian terhadap masyarakat, terkhusus kita sebagai mahasiswa dalam mengadvokasi masyarakat akan diabaikan ketika memang akhirnya undang-undang tersebut disahkan, karena bicara tentang komersialisasi pendidikan dan juga bicara tentang bagaimana pendidikan dijadikan ladang bisnis. Terima kasih. Harapan kita secara garis besar kita sebagai konsolidasi mahasiswa nasional Indonesia, yang tentunya hari ini pada saat memang Indonesia dinyatakan sebagai negara hukum yang itu telah tersampaikan di dalam Undang-Undang Dasar pasal 1 ayat 3, maka kita harus bisa berasumsi bahwa setiap aturan main terlegitimasi atas nama hukum. Dan harapan kita kepada negara tentunya hari ini adalah trias politika, komando tetap berada dalam relnya dan juga komando tetap berada dalam garisnya, bahwa kita tetap meyakini Pancasila harus menjadi hierarki tertinggi. Karena bagi kita tidak ada jawaban apapun apabila memang negara ini sudah dinyatakan sebagai negara hukum, maka Pancasila adalah jawaban dari setiap permasalahan hukum, permasalahan ekonomi, sosial, politik, serta budaya. Dan bagi kita komando, jelas Pancasila hierarki tertinggi adalah jawaban bagi bangsa dan negara. Buat saya pribadi melihat fenomena tersebut, bagi saya ini bentuk kepanikan negara yang memang rasa-rasanya mungkin negara tidak pernah lupa apa itu 24 September 2019, apa itu 30 September 2019 yang memang kita mahasiswa Indonesia menyepakati bahwa itu adalah peristiwa sejarah, September berdarah. Rasa-rasanya perjuangan kita dari September 2019 sampai hari ini Agustus 2020 tidak pernah bergeser. Bicara adalah penolakan RUU yang bertentangan dengan Pancasila. Dan rasa-rasanya hari ini pun tepat 14 Agustus 2020 kita bergerak dengan hal yang sama, dengan dasar yang sama. Juga ketika memang hari ini saya menanggapi bagaimana sikap Polri khususnya ataupun aparat keamanan khususnya yang memang sangat arogan, bisa dikatakan seperti itu, ketika memang menghadapi kawan-kawan kita yang memang akhirnya ingin bergerak aksi, padahal mereka belum sampai di titik aksi, tetapi tepatnya kawan-kawan kita baru keluar dari stasiun Palmerah dan akhirnya ditangkap dan juga akhirnya dimasukkan ke mobil tahanan, akhirnya ditahan di Polda. Bagi saya Polri telah mencoreng apa itu tribrata. Polri telah mengkhianati apa itu karakter jenderal hukum. Yang rasa-rasanya saya mau menekankan di sini, bagi kita secara pribadi, TNI punya Sabta Marga, Polri punya Tribrata, dan juga mahasiswa mempunyai Tridharma Perguruan Tinggi. Rasa-rasanya kita sama-sama bergerak atas nama Pancasila, kita sama-sama berlandaskan apa itu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, dan rasa-rasanya ketika memang Polri menghantam kita sebagai mahasiswa, bukan hanya mahasiswa yang terluka, tetapi Polri telah mencederai apa itu Tribrata, menjadi pedoman proyek Polri itu sendiri. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari Sukabumi, Komando Wilayah Sukabumi juga menanggapi akan hal-hal yang terjadi hari ini, juga terjadi beberapa penangkapan dan terjadi beberapa perlakuan diskriminasi yang dilakukan oleh Polri terhadap masa aksi itu kan, yang hari ini kita melakukan aksi demonstrasi dengan tujuan ya bahwa memang di dalam isi RUU Cipta Lapangan Kerja ini mengandung beberapa pasal dan mengandung beberapa
isi-isi dalam pasal tersebut yang bertentangan dengan Pancasila dan juga bisa merugikan pada masyarakat. Untuk itu kita berangkat dari Sukabumi sengaja untuk berangkat ke Jakarta juga untuk menyampaikan apa yang menjadi persoalan-persoalan di dalam RUU Omnibus Law ini, sehingga kita berangkat dari Sukabumi ke sini berdasarkan dengan etikat dan niat baik, yaitu bagaimana bisa menyampaikan kepada anggota DPR RI bahwa Omnibus ini perlu dikaji ulang dan perlu dicabut dari prolegnas, sehingga kita berangkat ke sini untuk melakukan aksi bersama kawan-kawan komando tuntutannya yang sama, yaitu cabut RUU Omnibus Law dari prolegnas karena merasakan dan merugikan masyarakat dan juga bertentangan dengan Pancasila. Tambahan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Rabiasani, perwakilan dari mahasiswa Sukabumi. Bicara Omnibus Law hari ini, memang Omnibus Law ini merugikan sekali untuk pada rakyat. Karena kenapa hari ini kita berangkat ke Jakarta itu atas dasar keresahan bersama. Berbicara Omnibus Law, Sukabumi banyak terdampak juga. Karena itu inisiasi kami berangkat ke Jakarta itu tidak ada embel-embel kepentingan lain selain daripada kepentingan rakyat. Maka dari itu kami perwakilan mahasiswa Sukabumi berangkat ke Jakarta atas dasar kepentingan rakyat dan harapan untuk Omnibus Law ini agar segera dicabut dari prolegnas 2020 dan juga gagalkan Omnibus Law, cipta lapangan kerja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Habibur Salih Rumdoni. Saya perwakilan dari mahasiswa dari Kota Tangerang. Menurut tanggapan saya untuk aksi SAIP ini sangat disayangkan sekali karena banyak mahasiswa yang ditangkap oleh polisi dari ketika mahasiswa baru turun dari kereta, mereka langsung ditangkap kemudian dibawa ke Polda. Di situ sangat disayangkan sekali karena mencederai aksi untuk kita mahasiswa. Nah, dari saya tersendiri berangkat dari Kota Tangerang kemudian ke Jakarta dengan niat untuk kepentingan rakyat dan tidak ada embel-embel untuk hal-hal yang lainnya. Kita juga mengingatkan bahwa rancangan undang-undang sebelum dia menjadi rancangan undang-undang dia harus lulus dulu naskah akademiknya, ataupun naskah akademik harus bisa dipastikan. Dan di dalam urusan itu yang memang kita tahu dan juga kita kaji bersama bahwa naskah akademik tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Tapi yang memang terjadi hari ini yang betul-betul kita lihat bukan saja naskah akademik, bahkan rancangan undang-undangnya ini melenceng jauh daripada nilai-nilai Pancasila. Seperti apa yang memang sudah kita kemas di dalam sikap kita. Kita sudah menjelaskan tentang pasal A, pasal B dan juga pasal C yang bagi kita itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Tentunya pada saat memang naskah akademik sudah bertentangan dengan Pancasila, maka jawaban itu seharusnya gugur demi hukum karena Pancasila nyata sebagai sumber dari segala sumber hukum.